merupakan hari pahlawan, memperingati dan mengenang para pahlawan-pahlawan yang telah berjuang dan berjihad di jalan Allah untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari inilah peringatannya, sebab kemerdekaan itu tak luput dari adanya hak Allah, bantuan Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan sholawat, insyaallah di yaumil nanti kita akan mendapatkan syafaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi. Kenapa nggak selawat lagi makan? Lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ibadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau kita selalu berselawat, setiap saat kita berselawat, insya Allah hati kita itu menjadi tenang. Sambil jalan beristighfar juga. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Beristighfar kita selalu, banyak mengucap dan berucap. Atau punya masalah ini, cepat istighfar. Ada kesalahan kita sedikit, cepat kita beristighfar, kembalikan kepada Allah. Makanya kita banyak-banyak berzikir. Jadi kemarin di subuh Jumat Barokah kemarin kita sudah dikupas oleh Ustaz sebelumnya, yaitu hak dan keharusan sesama muslim. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain ada berapa hak lain? Nah, hakul muslim alal muslimun sittun. Nah, yang sudah dibahas baru 3. Yang pertama, Rabbus salam. Rabbus salam itu adalah
salam. Kenapa menjawab salam itu harus kita jawab? Karena orang yang memberikan salam itu mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengucapkan, wahai hamba Allah, selamatlah engkau. Assalamualaikum, selamat. Mengucapkan selamat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi, dengan rahmat Allah, supaya selamat satu diberikan rahmat oleh Allah, wabarakatuh, dan diberikan keberkahan. Pertama kita didoakan oleh orang yang memberikan salam itu supaya kita selamat. Yang kedua diberikan rahmat dari Allah. Yang ketiga diberikan keberkahan. Jadi kalau kita nak datang nak masuk ke rumah orang, jangan tunggu langsung gedor-gedor itu. Ada juga tata adab dan keramanya. Minimal kita ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ngasih tahu ada orang di rumah. Kalau ada, ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang ada di rumah. Rahmati ya Allah. Berkahkan ya Allah. Tak cukup jawab sekali, 2 kali. Tak cukup jawab 2 kali, 3 kali. Mungkin salam itu tak kedengaran, baru ketok pintu. Mungkin lebih kedengaran ketok pintu daripada salam. Nah itu ada juga untuk memanggil orang. Itu adalah mengembalikan salam. Karena orang tersebut itu mendoakan kita supaya selamat dan dirahmat dan diberikan keberkahan, kita pun harus menjawabkan salam. Nah, itulah keharusan sesama muslim dengan muslim yang lain itu mengembalikan salam. Rabbus salam, mengembalikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan juga, saya juga mendoakan engkau. Waalaikum, balikan lagi salam itu supaya engkau juga diberikan keselamatan, engkau juga diberikan rahmat oleh Allah, dan juga engkau juga diberkahkan oleh Allah. Sama-sama memberikan dan mendoakan. Itulah hak sesama muslim, keharusan sesama muslim dengan muslim yang lain untuk rabbus salam, yaitu menjawab salam. Itu yang dikajikan kemarin. Yang kedua, wa ijabatud dakwah. Ini kemarin dibahas. Wa ijabatud dakwah. Wa ijabatud dakwah itu adalah memenuhi undangan. Kenapa ada pesta itu ada buku besar, buku tamu yang disiapkan dan saksi tamu harus dicatat. Kenapa? Karena tuan rumah itu memberikan undangan itu sudah ada listnya. Pak Susilo nak acara, coba undangkan semua warga perumahan Permata Simpang Lima. Di list tuh mulai dari rumah Pak RT, Pak Lurah ujung itu. Ingat deretan-deretan rumah. Catat siko-siko. Pergat, contoh pergat. Ingat deretan-deretan rumah. Karena semuanya sudah dilalui. Setelah dicatat, undangkan. Undangan itu sudah disebarkan. Siapkan buku besar. Apakah buku besar ini untuk isi amplop? Apakah buku besar untuk daftar lapor-lapor? Disiapkan buku. Sesuai tidak undangan yang saya sebarkan dengan buku besar yang ada. Setelah undangan tersebar, resepsi dilaksanakan, kewajiban keharusan sesama kita, orang yang mengundang dengan niat yang baik datang, maka keharusan kita untuk mengijabahkan undangan itu, untuk datang ke
itu sebentar dicatat nama Umar RT 33. Besok setelah acara ini selesai dibaca oleh Pak Chandra. Dibaca. Aduh, udah nama Umar. Aduh, rupanya. Oh, berarti undangan saya tersebar. Di suatu ketika nanti Umar pun lagi mau buat acara nikahkan anaknya, tak mungkin Pak Chandra tak tiba. Karena dipukul list besar itu ada nama Pak Umar waktu Pak Chandra acara. Itulah silaturahim tadi. Gunanya buku dicatat itu guna. Maka jangan salah-salah mencatat nama. Buat nama anaknya, ada tahu Pak Chandra nama anaknya dari situ. Sasa katanya, Sasa siapa ini? Apakah anaknya ini, bapaknya ini, ibunya ini? Saya tidak tahu. Buat apa kita sesuai dengan negara? Itulah yang dikatakan ijabatul dakwah. Oh Pak Ustaz, 1 minggu itu hampir 6-7 undangannya. Harus kita kerjakan semuanya. Gimana caranya? Kalau 6 undangan, 60 amplopnya. Kalau dikalikan 100 bukan 600. Cuman orang kaya datang orang yang berakal-akal. Karena undangan ini banyak, ngaturnya dibuatnya pula amplop kosong kalau isinya, supaya tepat waktu, jangan lewat jam 4, 6 undangan dipegangnya. Dan 6 mengatur waktu setting. Ke sana dulu, ke situ, balik lagi ke sini, harus satu jalur sehingga 6 itu selesai semuanya. Mau dia berkunjung ke sini ke 6-6-nya, tapi ekonomi tak kuat. Nah ke situ tak mungkin modal badan pasti ada sesuatu yang kita berikan. Niat kita mau berkunjungan itu ada, tapi materi tak punya. Ujung-ujungnya ambil amplop kosong. Mampir dari sini dicatat namanya, dimasuknya amplop. Alhamdulillah. Masuk lagi ke sini diambilnya, masuk lagi amplop. Alhamdulillah. Ke 6 itu masuk, tapi setelah dibuka kosong gara-gara. Ke 6 kosong. Kenapa? Karena dalam batin dia itu ingin mau betul berkunjung, tapi karena kita kebiasaan membawa itu yang tidak ada. Yang penting adalah itu bukan itu pentingnya. Yang penting itu bukan amplopnya, tapi silaturahim kehadiran kita. Akhirnya dia menyiasati supaya tebal buka, masuk kan tak tahu orangnya. Ada apa tidak dalam itu, 5.000 ke 10.000 ke 20 tak tahu. Pokoknya dia masuk. Karena dia ingin menguatkan silaturahim, karena undangannya sampai 6. Ke-6-6 terus dan selesai. Itu memenuhi daripada keharusan sesama muslim. Wa ijabatul dakwah. Sebenarnya diundang pertama kita itu masih diketahui oleh orang lain. Yang tidak salah tidak pernah diundang sama sekali. Acara di keluarga sini tidak juga diundang. Acara di luar orang tidak juga pernah diundang, karena tidak pernah ada silaturahim. Tidak ada banyak yang kenal, tidak ada banyak yang kawan. Tidak pernah kita berkunjung ke orang lain sehingga orang tak kenal. Dan percuma juga kita undang ini, tak pernah akan datang. Walaupun kita undang juga tidak akan datang, terus ujungnya kita tidak usah diundang. Kenapa? Jelas tak akan datang. Menghabis-habisin undangan baik. Padahal apa? Keharusan kita yang sesuai dengan sebelumnya disebutin oleh Ustaz sebelumnya, wa ijabatul dakwah. Yang ketiga, wa tusmitul atis. Wa tusmitul atis itu adalah menjawab orang yang bersin. Tahu itu bersin? Ada bersin ini. Itu
sengaja tidak bersih. Nah, setiap kita bersin kan muncul dewek bersin. Itu yang keluar setelah kita bersin, ucapkan apa kalimat yang harus diucapkan? Alhamdulillah. Kenapa masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersin? Ucapkan kalimat Alhamdulillah. Ini tidak, kadang-kadang ucap bersin, ucapan lain disebutkan ya. Nah, ucapkan Alhamdulillah. Orang yang mendengarkan saudaranya bersin tadi, jawablah dengan Yarhamukallah, supaya dirahmatkan oleh Allah. Orang yang bersin tadi, jawabkan lagi Yahdikumullah, berikanlah hidayahnya kepadanya, berikanlah hidayah Allah kepadanya. Wa yuslih balakum, kan juga supaya kita bisa memperbaiki di antara kita semuanya. Kalau nak praktek, berjalan ibu bapak berdua, berjalan berdua. Kamu yang bersin, saya yang jawab. Kamu yang menjawab, saya yang bersin. Bersin itu batuk namanya. Bersin, jawab, ucap Alhamdulillah. Orang yang mendengarkan atau saudaranya bersin, jawabkanlah Yarhamukallah. Orang yang mendengarkan saudaranya menjawab Yarhamukallah, jawab, ucapkan lagi Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, itu ucapannya. Si bersin mengucap, yang mendengar menjawab, si bersin menjawab, semuanya memperbaikinya. Nah, itu keharusan yang ketiga, yaitu watusmitul hadis, yaitu menjawab orang-orang yang bersih. Yang keempat, wa'iyadatul marid. Wa'iyadatul marid, yaitu wa'iyadatul marid adalah orang yang sakit yang kita kunjungi. Kemarin sudah dibahas, mengunjungi orang yang sakit. Jadi kalau ada keluarga-keluarga kita, terutama saudara-saudara kita, satu komplek kita, kalau ada yang sakit, kunjungi, datangi. Dan jangan pula mengucapkan, kemarin Ustaz sudah kasih tahu juga, jangan mengucapkan, doakan Allahumma Rabbinas, ya Allah, ya Tuhan yang menguasai semua manusia, isbi wa anta syafi, angkatkanlah penyakit saudara kami ini, hanya Engkau yang bisa mengangkatkan penyakit. La shifa'a illa shifa'uka, tak akan pernah sembuh dan diangkat penyakit, hanya Engkau lah yang akan menyembuhkan dan mengangkatkan penyakit itu. La shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqaman, dan berilah kesembuhan dan angkatkan penyakitnya, dan tidak ada sedikit pun rasa perih dan pedih yang tertinggal baginya. Doa kita berkunjung ke rumah sakit, sabar nak, sehat, kuat, banyak makan, banyak ini, itu motivasi. Motivasi kita memberikan orang yang lagi sakit, walaupun itu kondisi dan marahnya, tidak ada tahan lagi, tetap berikan support, semangat. Dan Ustaz itu sudah kasih tahu, jangan perlu cerita langsung ngedrop. Orang ini jelas-jelas hampir sedikit sakaratul maut. Jelaskan dulu di depan dia, memang penyakit ini tak lama dia. Ada keluarga saya waktu di sana itu sakit, bawa ke rumah sakit, kayak gini lah penyakit di sana, kok kayak gini. Pas kami datang, dipegang di tangan saya, minta ucapkan cepat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati dia meninggal. Ibu omongkan itu ucapan ke depan orang yang sakit, mati langsung dia. Itu yang tak boleh. Makanya berikan motivasi, angkatkan semangat dia, bacakan, doakan, ya Allah, semuanya itu adalah kecil bagi Allah.
Semuanya itu adalah kekuasaan bagi Allah. Siapa yang tidak memberikan kekuasaan? Kadang-kadang kita diberikan itu adalah merupakan ujian cobaan. Allah pasti akan mengangkatkan itu ujian. Berikan semangat, support, doakan. Insya Allah kadang-kadang di luar kekuasaan dan rahasia Allah. Kalau Allah masih memberikan kekuatan dan kesempatan kita untuk masih hidup, Allah panjangkan usia dan umurnya, dan kita bisa bertobat untuk selanjutnya menghadapi ujung kematian yang Allah pasti akan ambil. Itu yang keempat. Yang terakhir, itu adalah mengantarkan jenazah. Semuanya itu nanti dipanggil oleh Allah, antarkan jenazahnya kepada tempat peristirahatan terakhir. Itu keharusan yang harus kita lakukan sesama Muslim. Itu ada 5 maksudnya Susilo kena 5. Yang pertama, jawablah salam. Yang kedua, penuhilah undangan kalau diundang setiap hajatan. Yang ketiga, jawablah kalau saudara kita bersin husnul atis. Yang keempat, wajadatul marid, datanglah dan berkunjunglah kalau ada saudara kita, keluarga kita yang sakit. Yang kelima, kita antar jenazahnya kalau ia telah dipanggilkan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi